Halo semuanya, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan, aku Novi Asiska Ramadhani, NIM 20050020029 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di video ini, aku akan mengajak kalian untuk mengenal apa itu akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik ini merupakan suatu sistem akuntansi yang digunakan oleh lembaga publik. Nah, setiap lembaga publik tentunya mendapatkan tuntutan dari masyarakat agar pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan. Karena hal itulah, akuntansi untuk sektor publik ini digunakan sebagai alat pertanggungjawaban pada publik. Namun, apa sih pengertian lengkap dari akuntansi sektor publik? Atau mungkin kalian penasaran dengan karakteristik, tujuan, dan ruang lingkup akuntansi untuk sektor publik? Mari kita simak ulasan berikut ini. Pengertian akuntansi untuk sektor publik adalah suatu proses pengumpulan, pengklasifikasian, analisis, dan pembuatan laporan pengelolaan keuangan dalam lembaga publik. Laporan pengelolaan keuangan ini nantinya digunakan lembaga publik untuk memberikan informasi keuangan pada pihak yang membutuhkan. Intinya, laporan pengelolaan keuangan ini sangat membantu saat ada pengambilan keputusan. Akuntansi untuk sektor publik ini digunakan untuk transparansi kepada publik untuk memenuhi hak-hak publik. Sektor publik yang dimaksud dalam akuntansi ini terdiri dari lembaga pemerintah di daerah dan pusat dan lembaga non-pemerintah. Bahkan, rumah sakit dan lembaga pendidikan juga membutuhkan akuntansi jenis ini loh. Lalu, apa aja sih karakteristik akuntansi sektor publik? Karakteristik akuntansi sektor publik ini berfokus pada dua hal. Yang pertama, akuntansi untuk sektor publik berfokus pada sifat lembaga. Artinya, sifat akuntansi ini adalah khusus organisasi non-profit yang tidak menghasilkan laba, misalnya seperti pada lembaga pemerintahan. Nah, yang kedua, akuntansi untuk sektor publik berfokus pada tujuan lembaga. Sesuai namanya, akuntansi untuk sektor publik hanya menyediakan informasi pelayanan pada publik. Pelayanan untuk publik dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat. Nah, dalam pelaksanaannya, ada beberapa komponen yang dapat mempengaruhi kinerja lembaga sektor publik. Yang pertama, ada pengaruh dalam bidang ekonomi. Misalnya, berupa tingkat inflasi, nilai tukar mata uang, infrastruktur, dan lainnya. Kemudian, ada pengaruh dalam bidang politik. Misalnya seperti pemerintahan yang berkuasa, hubungan antar masing-masing lembaga, dan lainnya. Kemudian, bidang kebudayaan dan demografis juga turut mempengaruhi kinerja lembaga di sektor publik. Nah, dalam bidang kebudayaan dipengaruhi oleh karakteristik masyarakat yang berbeda, tingkat pendidikan, keberagaman suku, dan lainnya. Sedangkan dalam bidang demografis, kinerja lembaga publik dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan masyarakat, kesehatan masyarakat, migrasi, dan lainnya. Berdasarkan American Accounting Association, tujuan utama akuntansi untuk sektor publik adalah untuk memberikan informasi dan laporan pengelolaan keuangan. Selanjutnya, laporan ini akan digunakan untuk pengendalian manajemen dan sebagai pertanggungjawaban. Nah, ada dua tujuan dari akuntansi sektor publik. Yang pertama adalah manajemen kontrol. Tujuan akuntansi sektor publik yang pertama adalah sebagai manajemen kontrol. Sebagai pengendalian manajemen, akuntansi untuk sektor publik akan memberikan informasi yang dibutuhkan lembaga publik dalam pengelolaan secara tepat dan efisien. Akuntansi ini juga akan memberikan informasi penggunaan sumber daya yang sudah dianggarkan dalam lembaga publik. Selanjutnya, ada accountability. Tujuan akuntansi untuk sektor publik yang selanjutnya berhubungan dengan accountability.
Jadi, akuntansi untuk sektor publik ini akan memberikan informasi penting yang dibutuhkan oleh manajer lembaga publik. Informasi ini nantinya digunakan manajer sebagai laporan pertanggungjawaban seluruh bidang di bawah kewenangannya. Selanjutnya, kita masuk pada ruang lingkup akuntansi sektor publik. Nah, di Indonesia sendiri, akuntansi untuk sektor publik ini umumnya mencangkup beberapa bidang. Ada akuntansi untuk pemerintahan pusat, pemerintah daerah, partai politik, dan berbagai yayasan. Bahkan, bidang pendidikan dan kesehatan seperti sekolah, perguruan tinggi, dan rumah sakit juga menjadi ruang lingkup. Semua lembaga tersebut membutuhkan akuntansi untuk sektor publik untuk pengelolaan anggaran. Sekian videonya, semoga teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, sampai jumpa kembali, dadah!